Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sholihin shodiqin sabirin rahimin rasyidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad anjilhul munjalam qaraba indaka yawmal qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lubilak. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa lagi dengan para pirsawan rahimakumullah di dalam channel yang kita cintai ini, yaitu Wasiat Aladin Channel. Dalam episode yang lalu saya sudah menganjurkan bahwa yang namanya manasik sesudah dikerjakan di tanah suci Mekah itu harus dilanjutkan, diamalkan di tengah kehidupan. Pada waktu yang lalu, pada episode-episode yang lalu, saya menceritakan bahwa yang namanya manasik didahului dengan memakai ihram di miqat. Miqat artinya waktu. Jadi bahwa miqat zamani itu adalah tentang waktu. Kemudian miqat makani, tempat tertentu untuk ihram. Sedang zamani adalah waktu tertentu untuk ihram. Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ah, itu orang boleh umroh di situ untuk dilanjutkan nanti pada waktu amal haji. Nah, itu otomatis ini adalah bagi yang mengambil haji tamattu. Maka di dalam episode itu juga saya menjelaskan tentang bahwa yang namanya waktu itu sudah tergambar, dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam telapak tangan kita. Jadi tangan kiri 81, tangan kanan 18, manakala dikurangi maka 63. Ini adalah pesan dari sabda Rasulullah SAW bahwa usia umatku sekitar 60 sampai 70 tahun. Itu pesan daripada Rasulullah yang bicara masalah tentang usia umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang ada yang sebelum 60 sudah meninggal, bahkan ada yang baru lahir meninggal juga banyak, 10 tahun meninggal juga banyak. Tapi ada juga yang kebablasan seperti saya ini. Saya lahir tahun 43, berarti umur saya sekarang 81. Artinya sudah melampaui lingkaran maut. Jadi saya sudah siap-siap aja untuk apa? Menunggu maut sewaktu-waktu. Nah, kemudian saya menganjurkan bahwa manasik itu harus dilanjutkan, dikerjakan di tengah kehidupan, di tengah masyarakat. Jangan begitu haji, lalu begitu pulang haji, udah. Bukan begitu. Allah Subhanahu wa taala sudah memesan kepada kita agar yang 9 itu, ya yang 9 bentuk manasik seperti memakai ihram di miqat, kemudian pergi, kalau yang umroh pergi ke Ka'bah, talbiyah, kemudian tawaf, sudah tawaf, sa'i, sudah sa'i, tahallul. Nah, ini apa? Yang umroh dan juga haji juga begitu juga, sama. Ada umroh, ada sa'i, ada
tahallul. Kemudian kalau haji, ini tadi wukuf di Arafah. Kemudian pergi di Musdalifah mencari batu. Lalu pergi ke Mina untuk jumroh. Lalu ini kurban. Jadi semua jumlahnya 9. Yang 9 ini oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk apa? Kerjakan di tanah suci Mekah, kemudian lanjutkan di tengah kehidupan. Dari mana kita tahu? Dari telapak tangan kita. Tangan kanan 18. 1 ditambah 8 adalah 9. Itu adalah lambang daripada bentuk manasik yang 9. Kita pada waktu ikhram, yang sebelah kanan terbuka. Yang sebelah kanan terbuka. Sedangkan yang sebelah kiri tertutup. Kiri, nah ini juga di dalam tangan kiri ada 8, 1. 9 juga. Artinya yang kiri dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita ditutup. Karena kiri ini lambang kenegatifan. Yang negatif di lambang sebelah kiri, yang positif lambang sebelah kanan. Sehingga golongan kanan masuk surga, golongan kiri masuk neraka. Nah, karena itulah waktu ikhram, waktu diselempangkan ini terbuka sebelah kanan. Kemudian ini tertutup. Artinya apa? Pesan apa di dalam orang pakai ikhram? Yang negatif tutup, jangan sampai dikerjakan. Tapi yang positif sebelah kanan dibuka, kerjakan, sampaikan kepada umat. Umat untuk mengerjakan. Jadi di sini sudah ada lambang. Sejak kita lahir, kita disuruh untuk melakukan yang 9. Yang dibuka disuruh kerjain, yang ditutup disuruh jauhin. Karena di dalam umroh pasti ada kain ikhram. Nah, ada yang harus dikerjain, artinya apa? Di dalam umroh kita bertalbiyah, artinya memuja-muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menghindari larangan-larangan. Kalau kita menghindari larangan-larangan, berarti apa? Mengerjakan kebaikan-kebaikan. Yang larangan-larangan dijauhin, kan itu sebelah kiri ditutup. Ini adalah pesan daripada orang yang memakai ikhram. Karena itulah orang memakai ikhram juga harus niat lebih dulu di mikot. Labaika Allahumma umratan. Ini niat daripada umroh. Nah, atau nawaitu umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini niat umroh. Artinya, setiap kita melakukan pekerjaan yang ditujukan kepada Allah SWT disertai dengan niat. Sudah niat, lalu kita waktu pakai umroh dianjurkan untuk mandi. Tapi yang jelas kita disuruh bersuci. Artinya pada waktu kita pakai kain umroh, kita di dalam keadaan suci. Apa itu umroh? Nah, apa itu umroh? Apa pakai ikhram? Pada waktu kita ikhram, itu pakai baju putih. Kemudian diselempangkan di badan kita, yang sebelah kanan terbuka, yang sebelah kiri tertutup. Nah, artinya yang kanan disuruh kerjain. Yang sebelah kiri, yang negatif, suruh jauhin, tutup, jangan sampai keluar, jangan sampai terbuka. Kemudian kepala juga terbuka. Ini semuanya lambang-lambang. Nah, lambang itu nanti akan kita beberkan satu persatu. Pertama kali, kenapa kita pakai kain ikhram, kain putih? Putih adalah
lambang kesucian. Lambangnya seorang pendeta, lambangnya seorang pertapa. Jadi pada waktu kita melakukan ihram, itu adalah kita itu melakukan sebagai pertapa. Maka di tengah kehidupan dipraktekkan bahwa hidup kita adalah hidup pertapa. Hidupnya orang yang mutakin, hidupnya orang yang takwa. Jadi pada waktu kita puasa, kita sudah diinikan dengan mutakin. Kemudian pada waktu Idul Fitri, dosa sudah habis. Karena apa? Dibakar pada waktu bulan puasa. Suci. Nah, dilanjutkan pada waktu Syawal. Syawal artinya apa? Peningkatan. Kemudian sudah Syawal, Zulqaidah. Zulqaidah artinya apa? Yang mempunyai keterikatan. Artinya apa? Amal-amal Ramadan, amal-amal yang semuanya itu amal-amal mutakin, itu dilanjutkan pada waktu bulan Zulqaidah. Artinya apa? Istiqomah. Sehingga masuk bulan Zulhijjah. Arti apa Zulhijjah? Yang punya kesengajaan. Jadi kita sengaja berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Nah, karena itulah lambangnya putih. Putih sama dengan kesucian. Suci di dalam kita melakukan amal-amal, di dalam kita mendekati Allah SWT di dalam kehidupan. Ini harus dikerjakan. Seorang pertapa, maka dia tidak menjadi abdul butun, hambanya perut. Artinya apa? Di dalam hidup perkara makan dan minum, dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa itu sunnah Rasul? Dia banyak puasa. Senin, Kemis, atau 1 bulan, 3 hari yang disebut Yaumul Bid, puasa. Tanggal 13, 14, 15, puasa. Kemudian juga, mungkin juga, puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini adalah, kalau Anda mau, itu adalah amal daripada orang yang memakai baju pertapa. Orang yang memakai baju ihram. Jadi kalau dilambangkan di dalam kisah Aladin, adalah orang yang memakai ilmu, apa itu? Batu yang putih. Kan Aladin diberi oleh gurunya batu putih, kemudian ada batu merah, batu biru, batu akik. Itu lambang kesucian. Nah, bagi seorang yang haji harus senantiasa menjaga kesucian-kesucian di dalam hidup ini. Nah, inilah baju putih, kain putih yang dipakai di dalam ihram, ya, kain putih yang di dalam kain ihram dipakai, itu menunjukkan kesucian hidup, kehidupan seorang pertapa. Sehingga pada waktu ihram, dia menjaga apa-apa yang dilarang. Di antaranya adalah wala rafasa wala fusuqa wala jidala. Omongannya selalu benar. Manakala dia ngomong, itu terbukti. Jadi orang yang mempraktekkan ihram, maka di tengah kehidupan omongannya bisa dipercaya. Manakala dia itu berjanji, ditepatin. Manakala dia melakukan apa-apa yang sifatnya amanat, maka aman itu akan diemban. Maka bagi Anda yang suka mengemban amanat, umpamanya bapak-bapak yang menjadi lurah, atau mungkin juga ibu-ibu yang menjadi lurah, karena zaman sekarang lurah-lurah wanita banyak. Wanita-wanita karir banyak yang mengemban amanat. Jaga amanat. Apakah Anda menjadi lurah? Apakah Anda menjadi camat? Apakah Anda menjadi bupati? Apakah menjadi gubernur? Apakah menjadi presiden? Atau menjadi wakil rakyat? Jaga amanat rakyat. Karena Anda dipercaya oleh rakyat, berarti Anda bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Anda mengkhianati rakyat, maka akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, mari kita jaga
Orang yang pergi haji benar-benar begitu pulang menjadi orang yang suci. Karena apa? Disucikan pada waktu dia melakukan amal-amal manasik di tanah suci. Karena itulah para pirsawan rahimatullah, kembali lagi, amal manasik sudah dipesankan sejak kelahiran kita, sudah dititipkan, sudah dipesankan melalui lambang sebelah kanan. Tulisan huruf 18, 1 tambah 8, 9. Artinya apa? Yang 9 ini menunjukkan amal manasik yang 9. Disuruh untuk pegang benar-benar yang positif-positif, kerjain. Kemudian ini yang sebelah kiri 81. Artinya apa? 8 tambah 1, 9 juga. Artinya hal-hal yang negatif di dalam manasik yang 9 itu dijauhin. Larangan-larangan manasik dijauhin. Kemudian apa yang dianjurin dalam manasik dikerjakan. Insya Allah hidup para pirsawan yang menjadi haji akan menjadi haji yang mabrur, yang nanti manakala pulang ke hadirat Allah akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat akan mencabut nyawa Anda semuanya dengan tampang yang indah. Kemudian suaranya suara lembut. Waktu dicabut nyawanya juga dengan pelan-pelan. Kemudian apa? Akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kita pada waktu di alam akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tayangan ini akan bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan manasik, sehingga insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan haji mabrur, dan Anda semuanya yang menjadi haji mabrur mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup itu, dan untuk itu kami akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.